Jujur ya, awal-awal saya mengikuti MBUBB ini, saya sedikit skeptis. Kayak saya memiliki mental yang I know that, kayak yang diajarin di MBUBB ini common sense. Setelah saya sendiri mengalaminya ya, saya mendengarkan ajarannya, bisa lah yang namanya itu bermimpi besar. Ingin menjadi the best businessman yang bermanfaat bagi umat. Untuk menjadi orang terkaya di Indonesia. Jadi sangat worth it. Kalian gak usah mikirin apa sih gitu. Kami juga mikirin awal gitu dan merasa gitu. Kalau bisa malas datang nggak usah gitu. Ngapain? Kayak nggak ada benefitnya kalau bisa dibilang di awal ya dulu. Terus sekarang tuh worth it. Bahkan kalau bisa dibilang aku pengen banget sekeluarga itu datang. Salah satu aset terpenting itu kan dalam hidup adalah hubungan keluarga kan. Dan insya Allah lah di MBUBB ini ada momennya dan bisa jadi unity lah atau persatuan keluarga lagi gitu. Jadi ya accept lah secepatnya ya. Secepatnya sama keluarga. Oke. Perkenalkan, nama saya Selvario Setia Alvario, dipanggil Vio. Saya berasal dari Samarinda. Usaha saya saat ini di bidang fabrikasi manufacturing di Samarinda. Perkenalkan, nama saya Haidar Zaki. Zaki dari Balikpapan. Bisnis saya itu membantu para pengusaha perkapalan untuk bisa meningkatkan efisiensi operasinya melalui monitoring yang terintegrasi dan real time. Perkenalkan, nama saya Ivan. Saya dari Balikpapan. Ya, status saya saat ini ya masih baru lulus kuliah ya. Jadi mencari inspirasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Kamal Mahardika, dipanggil Kamal. Asal saya dari Balikpapan. Sekarang saya masih kuliah. Gimana ya? Enggak banget. Kalau dapat sertifikat bonus ya. Tapi enggak banget. Pelatihan ini worth it untuk didatangkan, terutama untuk kayak seumuran kita ini, kita umuran 20-an ini. Untuk lulus kuliah itu pas banget mengikuti pelatihan MBUBB bahwa tujuan ini tuh ada 3 hal ya. Yang kalau aku sendiri itu mencari jati diri. Setelah itu apalagi duanya itu ide dan pencerahan gitu loh. Nah itu tuh di situ tuh berkaitan selama 4 hari itu semua tuh berkaitan sama 3 hal itu gitu. Jadi sangat worth it. Kalian gak usah mikirin apa sih gitu loh. Kami juga mikirin awal gitu dan merasa gitu loh. Kalau bisa malas datang nggak usah gitu loh. Ngapain? Kayak nggak ada benefitnya kalau bisa dibilang di awal ya dulu. Terus sekarang tuh worth it. Bahkan kalau bisa dibilang aku pengen banget sekeluarga itu datang. Kakakku, sekeluarga lah datang ke sini mengikuti. Jadi aku ingin tuh semua kita nih sefrekuensi gitu loh. Bahkan teman-temanku juga kalau bisa ya. Guys, datang guys. Setuju sama Mas Vio sih. Mungkin nyesel kalau misalnya datangnya nanti ya kan, nanti aja lah, tahun depan, 2 tahun lagi. Justru lebih bagus lagi ketika sama keluarga lah ya. Jadi salah satu aset terpenting itu kan dalam hidup adalah hubungan keluarga kan. Dan insya Allah lah di MBUBB ini ada momennya dan bisa jadi unity lah atau persatuan keluarga lagi gitu. Jadi ya accept lah secepatnya ya. Secepatnya sama keluarga. Oke. Kalau pertanyaan ini ditanya ketika saya baru datang ya, mungkin saya bilang ya, ini mah menyesal kalau datang mah. Tapi karena pertanyaannya ditanyakan ketika sudah mendapatkan semua ilmunya, saya rasa bakal rugi banget kalau nggak datang. Saya juga pikir kalau saya yang hari ini, misalnya if kalau saya nggak datang yang tahun ini,
kemudian saya bakal datang mungkin tahun-tahun berikutnya dan baru menyadari juga ya kan apa yang diajarkan hari ini, kayak bakal menyesal juga ya ujung-ujungnya. Jadi ya sangat worth it lah guys. Jika ditanyakan untuk menyesal atau tidak, ya enggak sih. Waktu awal-awal datang saya juga gimana ya, disuruh orang tua. Saya kira belajar bisnis itu gimana ya, saya kan masih kuliah, jadi saya pusing juga mikirnya. Ikut bisnis MBUBB ini awal-awal saya kira ya seperti itu, biasa aja. Ternyata waktu ikut itu rasanya luar biasa lah. Jadi di sini kita bisa belajar juga untuk memperbaiki diri kita agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jujur ya, awal-awal saya mengikuti MBUBB ini, saya sedikit skeptis. Kayak saya memiliki mental yang I know that, kayak yang diajarin di MBUBB ini common sense. Terlalu common sense, kayak ini ya masuk ya, emang semua orang kayak mikir gini. Tapi ternyata ya menurut saya nggak semua orang menyadari itu. Kayak mereka tahu tapi tidak sadar betapa pentingnya itu. Kayak setelah saya sendiri mengalaminya ya, saya mendengarkan ajarannya, saya merasa gimana ya, common sense-nya itu saya resapi bener-bener lah ya. Saya bisa banyak mendapatkan ilmu-ilmu juga di sini bersama dengan ngobrol bersama yang lain, dan juga bisa lah yang namanya itu bermimpi besar. Ya pengalamannya sih luar biasa ya. Dia dibukakan mata dari bagaimana kita appreciate orang tua kita, appreciate bagaimana kita diberikan kemudahan, diberikan kesehatan walafiat, diberikan bagaimana kita masih bisa berpikir, kita setiap hari masih bisa membukakan mata. Itu kita selalu harus bersyukur. Ditekankan untuk 4 hari ini kebanyakan harus bersyukur gitu. Itu luar biasa sekali gitu. Kita kadang mikir nggak ada terpikir untuk bersyukur tuh nggak ada. Bahkan lebih tepatnya tuh kita memikirkan diri kita sendiri, ini hasil dari pekerjaanku itu, karyaku. Sebenarnya kok misalnya Allah tidak bahasanya mengasisi gimana ya? Bahasanya tuh nggak tidak mewujudkannya, itu nggak bakal terjadi. Hasil pekerjaan kami atau kita semua ini nggak bakal jadi gitu dengan Allah memberikan setuju oleh itu gitu. Ya, Masya Allah lah, luar biasa pokoknya. Kami dilatih bagaimana mendapatkan jati diri, terus bagaimana kita harus berkontribusi ke umat, bahwa kita tuh ya sebagai anak muda ya kadang kita membutakan mata kita sendiri. Kita banyak berdosa, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Nah, kita disadarkan di sini. Itu kita pola pikir kita tuh dirubah dan dibentuk menjadi ahli sorga. Benar yang dikatakan Mas Pio ya. Kalau dari saya yang paling berkesan adalah ketika kebanyakan orang itu takut ya untuk bermimpi besar ya Mas ya. Padahal di Quran itu kita disebutkan, atau dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala udah nge-labelin kita ini adalah kuntum khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Tapi jangan sampai situ aja kita harus lihat lagi gitu. Ternyata itu bukan sesuatu label yang kita ambil percuma, take for granted ya. Oh, kita udah umat terbaik, kita bisa santai-santai. Enggak. Ada syaratnya, yaitu ta'muruna bil ma'ruf ya, wa tanhauna 'anil munkar. Berarti dekat ke ma'ruf ya, yang baik, dan menjauhi yang keburukan gitu. Nah di MBUBB itu kan sekilas kita terdengar kayak itu maksudnya gimana ya, kok abstrak gitu. Nah di sini kita diajarkan untuk nge-breakdown stepnya ya, karena untuk menjadi umat terbaik tentu itu adalah mimpi yang besar gitu ya. Kita jadi umat yang terbaik itu gak mungkin tiba-tiba semalam jadi baik, tapi di MBUBB secara intuitif ya diajarin dari hari pertama, kedua, ketiga kita kayak pelan-pelan naik tangga gitu ya. Oh ini ada step-step kecilnya yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita
udah dapat label dari Allah langsung, ya label yang terbaik. Nah, itu dari kita possibility untuk dream besar itu jadi nggak terbatas gitu, ya kan? Dan kita bisa memulainya dari langkah-langkah kecil yang praktikal, ya. Perlu disiplin, konsisten, dan komitmen. Dan itu yang sekiranya ya, saya rasa itu di MBUBB selalu tekankan, ya. Jadi mimpi besar boleh, tapi kita juga harus konsisten dengan step-step kecil yang akan kita lakukan. Gitu. Istiqomah, benar sekali. Jadi buat teman-teman yang luar sana jangan takut untuk bermimpi besar ya. Tapi jangan cuma mimpi besar juga. Ada runtutannya buat di breakdown stepnya gitu, baru dilakukan seperti itu. Di sini tuh kita diajari banyak hal seperti yang disampaikan dari yang lainnya. Itu kalau kita melakukan sesuatu itu kita harus melakukan 100%. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi yang 100% itu kita harus lakukan agar mendapatkan hasilnya. Jika tidak 100% kita akan mendapatkan hasil yang 0. Aku malah di hari awal, di hari pertama, bahwa ya itu aku tuh jujur ya dibutakan bahwa aku tuh nggak tahu situasi orang tua lah, gitu. Bahwa bener-bener tuh aku awal datang itu kepengen mengerti kondisi orang tua tuh bagaimana, karena beliau berdua itu udah pernah ikut, jadi mikirnya apa sih ikut ini nih, kayak apalah gitu loh. Aku nggak ada masalah, tapi hamin seminggu itu udah mikir, oh mungkin aku yang salah gitu ya, mungkin aku yang kurang berkontribusi kepada keluarga, aku kurang berkontribusi kepada pekerjaan. Ya udahlah, sahabat, aku di sini niatnya untuk mengerti orang tua, kondisi orang tua. Ya bener tuh, aku kira dia di hari ketiga atau hari keempat atau hari kedua lah, enggak, hari pertama di saat itu langsung dijawab oleh Allah. Itu bener-bener wah, masya Allah, kayak ini kayak wow gitu loh, nggak nyangka gitu, tiba-tiba dijawab gitu, nggak nyangka juga gitu. Dan hari kedua sempat jalan-jalan, lumayan enak lah jalan-jalan tuh. Teman-teman harus datang deh, jalan-jalan lumayan enak beneran deh, harus datang. Capek karena funnya itu loh, funnya jalan-jalan itu loh, kalian harus datang guys. Mungkin yang paling kena Kang ya, itu pas nyeting dream sih. Saya kira nyeting dream buat misalnya kita udah buat company ya kan, berharap udah bisa ada revenue yang sedemikian rupa. Saya kira tuh udah cukup gitu nah, sampai situ doang gitu. Ternyata Rasulullah berpesan kita harus juga ada satu hadis tuh ya yang bilang umatku tuh bukan umatku yang nggak memikirkan umatku gitu. Ya kira-kira. Wah kaget sih. Karena jujur selama ini cuma ya kalau agama ya fokuslah ke diri sendiri aja gitu kan. Ada belief yang kayak mending baikin diri dulu lah, ngapain kayak terlalu jauh mikirnya gitu. Ternyata nggak boleh ya. Ternyata harus berpikirnya jauh ya. Justru ketika kita mikirin umat ya, mungkin dalam cara kita masing-masing ya, nggak mesti uang, nggak mesti kita berperang langsung ke Timur Tengah misalnya. Kita ternyata banyak cara gitu untuk berkontribusi dengan umat, misalnya dengan meningkatkan bisnis kita terus bisa bermanfaat bagi orang lain. Ternyata insya Allah Rasul akan menganggap kita umatnya gitu. Kalau untuk saya itu materi di hari yang ketiga. Materi hari ketiga itu ya tuh berkaitan dengan false belief, ya kan? Karena kan keyakinan tuh ada sejak lama kan ya. Jadi saya sebelum datang ke sini ya itu keyakinan lama saya itu ya masih ada. Jadi ketika saya mendengarkan materi itu, saya menyadari lah kayak ternyata selama ini keyakinan saya yang dulu ini itu kayaknya hanya sebuah alasan agar saya tidak maju lebih ke depan. Seharusnya saya bisa lebih bukan sukses ya, kayak lebih giat lagi, bisa lebih berpikir ke depan lagi. Seandainya saya tidak berkeyakinan seperti itu dulunya. Jadi saya mendapatkan bisa dikatakan lah ya pencerahan
Di materi. New belief. Ya, benar. Pengalaman saya yang paling ilmu yang saya dapat yang paling mana di MBUBB ini di hari kedua sebelum perjalanan itu. Sebelum perjalanan kita diajari tentang roda kehidupan, di mana kita akan mengetahui roda kehidupan kita, cara kita bisa berjalan dengan enak, dengan normal, tidak berguncang-guncang. Itu pertama-tama kita harus memenuhi bagian-bagian dari roda kehidupan tersebut. Roda kehidupan tersebut itu bisa dibagi menjadi 4, yang dimana ada materi yang diisi dengan keuangan, dengan kehidupan kita itu rumahnya gimana, apakah sudah puas atau belum. Terus yang kedua yaitu insaniyah, bagaimana terhadap keluarga kita, bagaimana tentang hubungan kita dengan orang lain, apakah sudah tercukupi atau belum. Yang ketiga yaitu tentang khuluqiyah atau akhlak kita. Yang kita dapatkan itu akhlak kita bagaimana, apakah sudah cukup atau belum. Kalau belum ya kita harus perbaiki lagi. Dan yang terakhir yang adalah ruhiyah, yang dimana kita harus memenuhi nilai kita dalam nilai spiritualnya kita, dalam nilai ibadah kita, apakah sudah cukup, apakah kita masih memiliki dosa yang banyak atau kita sudah mendapatkan pahala yang cukup. Jika kita sudah memenuhi seluruhnya itu, kita akan mendapatkan hidup yang bahagia lah, saya sebut. Ya kalau aku sih sebagai ayah yang baik. Wih, belum punya keluarga sudah ayah yang terbaik. Proses mencapai ke sana. Ya. Jadi kalau aku sendiri ingin menjadi the best businessman, yang dimana bisa dibilang itu kok bisa dibilang dengan umur sekarang tuh mustahil. Tapi aku tuh nggak bakal, itu biasanya diomongkan ke orang-orang, mungkin umur segini bisa the best businessman gitu. Gak usah ngomong gitu deh. Banyak kok sebenarnya orang-orang yang di umur 19 tahun itu udah mendapatkan duit banyak. Kayak contoh aja lah, kalau misalnya kalian tahu bola gitu ya, Lamine Yamal umur 17 tahun sudah mencetak rekor banyak banget gitu loh di umur 17 itu. Jadi gak usah kalah. Dan kalau misalnya kau merasa umurku telat, ada yang ikut di sini di umur 70-an gitu loh. Dan dia tuh setting dreams di umur sekian gitu loh. Masa kalah bro gitu loh. Kita yang muda lah. Jadi semangat lagi gitu loh. Nggak usah kalah gitu. Dan tunjukkan bahwa komisinya ada yang kritikan mungkin dari saudaramu, teman-temanmu, keluargamu. Itu mungkin bisa menjadi imunmu. Kamu hindari bisa, atau bisa kamu jadi imunmu bahwa aku buktikan. Mungkin kalau nyeting dream ini sulit ya Kang ya, karena banyak godaannya gitu ya. Kalau saya perhatikan, kalau kita punya mimpi besar itu kayak Mas Fia bilang tadi, pasti banyak yang ngeremehin kan, gitu. Nah mungkin tuh dari kitanya aja, ya kan. Mungkin mereka merasa kita nggak mampu karena mereka nggak mampu juga. Ya, kan saya nggak mampu, ngapain kok bisa mampu gitu kan? Tapi kita jangan terjebak di situ. Yang kita fokuskan adalah lekatkan dulu identiti kita. Ketika kita nyeting dream kayak Mas Vio mau jadi the best businessman. The best businessman tuh ngapain sih? Lekatkan terus ke diri sampai jadi identitas. Jangan sehingga pas orang bilang impossible nih, terlalu ngimpi lah. Saya udah bangun jam 4 pagi tiap hari. Saya sudah baca buku 10 halaman per hari. Dan itu kan enggak tergoyahkan ya kalau kita punya identitas yang kuat kan. Akhirnya nanti istilahnya yang coba mengintervensi mimpi kita itu syukur-syukur dia juga tersadar atau termotivasi gitu ya. Kayak, ternyata aku salah juga ya. Ternyata temanku ini nggak sekedar ngomong tapi juga ada disiplin yang dia udah lakukan gitu. Dia udah buktikan tuh dari ya kan? Gitu. Dan lebih baik ketika dia bilang, oke, kayaknya aku pengen juga jadi dia deh. Pengen jadi Mas Vio deh yang bangun jam 4 tiap hari. Aku yang kepikir gitu di sini.
yang baca bukunya rajin, ya kan. Gitu. Jadi nangkalnya dengan positif sih, Kang. Positive action kita. Karena action speaks louder than words kan. Jadi itu cara nangkal paling efektif sih. Kalau menurut saya ya, saya di sini bermimpi untuk menjadi orang terkaya di Indonesia. Saya tahu mungkin kalian kebanyakan bakal berpikir ya, kalau itu mimpi yang mustahil, gila, ya kan? Dan ya pasti kalau saya yakin banyak orang ya ketika mendengar mimpi saya, mereka bakal ketawa. Tapi saya sudah mempelajari ya tentang menggapai impian itu di sini. Saya yakin mimpi saya bisa tercapai. Ya walaupun, dan saya yakin saya tidak akan goyah karena banyak metode yang diberikan di sini yang bisa membuat menyangkal semua perkataan buruk itu. Untuk ultimate dream saya itu apa ya? Saya ingin menjadi businessman yang bermanfaat bagi umat. Amin. Agar bisa mendirikan umat Islam yang saat ini yang akan yang dianut Rasulullah yang sudah dimimpikan oleh Rasulullah bahwasanya umat Islam akan bangkit lagi di saat akhir nanti. Jadi kalau misalnya kita menjadi businessman yang kalau ada orang yang menyangkal kita, itu anggap saja sebagai bisikan setan. Kita bisa menangkalnya dengan meminta bantuan dari Allah. Seperti membaca surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Untuk orang tua kan, Bapak Ibu mohon izin ya. Jadi saya bukan untuk menceramahi Anda, tapi saya benar-benar menyarankan Anda bahwa bisa dibilang tuh anak Anda itu perlu banget ini, karena ini tidak diajarkan di sekolah ataupun di perkuliahan. Perkuliahan ada memang LKMD itu ada pelatihannya, cuman itu hanya sekali, dan kalau misalnya ada terusan pelatihannya itu pun di choice lagi. Nah di sini ini kok bisa dibilang kita tuh diajarin sama guru BK, tapi guru BK ini ngerti banget bagaimana potensi seorang anak itu dibangkitkan lagi, bukan tambah ditambah downin gitu loh. Konotasiku aja guru BK tuh tukang ngelaporin lah rahasia kita gitu loh, dan gitulah. Jadi worth it sekali. Jadi jangan jangan disia-siakan lah. Jika memang ada kesempatan acara MMC, keluarkan, ada acara terdekat, langsung kalau bisa datang sekeluarga. Saya ini kebetulan sendiri, jadi yang ngerti sendiri gitu loh. Sayang banget. Jadi kalau bisa benar-benar sekeluarga ataupun sahabat, jadi kalian benar-benar mengerti satu sama lain dan berjuang bersama membangun bisnis ataupun membangun persahabatan lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi datang, gak usah ragu, gak usah pikirin anakku, datang aja. Bismillah, Allah bakal guide kita semua dan anak-anak Anda. Izin. Mungkin kalau nggak bisa bawa sahabat kan ada sahabat baru ya? Iya. Baru kenal lo seminggu. Udah bestie jadinya. Gak sampai seminggu. Hanya seminggu kan. Karena kan yang datang sini kan sama-sama mau belajar ya. Jadi karena tujuannya udah sama, positif, makin kuat lagi lah buat ngebangun pondasi dreamnya. Dan harapannya nanti kita bisa kolaborasi ya. Siap. Years to come. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.